Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, kita jumpa kembali di sesi kali ini. Kita akan membahas kompetensi dasar yang kedua, yakni menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Baik sahabat matematik, di KD ini sebelum kita melakukan operasi hitung, di situ ada kalimat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Setelah kita membahas tentang berbagai macam jenis bilangan, setelah bilangan bulat kemudian bilangan pecahan, dan membandingkannya, kita saat ini akan membahas sebelum operasi hitungnya, kita akan membahas tentang sifat-sifatnya terlebih dahulu. Sahabat matematik sekalian, operasi hitung bilangan bulat dan pecahan yang akan kita pelajari di jenjang SMP, yakni ada yang pertama penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang kedua perkalian dan pembagian, dan yang ketiga nanti operasi campuran. Maksud operasi campuran di sini adalah dalam sebuah kasus atau soal nanti di situ ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian beserta operasi dalam kurung yang mungkin ada dalam satu soal gitu, sehingga campuran beberapa operasi bilangan maksudnya. Teman-teman sekalian, nanti untuk pengerjaan soal ada prioritas pengerjaannya dengan tadi beberapa buah operasi hitungnya. Maka ketika kita memiliki nanti sebuah latihan soal, sebuah soal atau kasus, ada prioritas pengerjaan, yakni yang pertama operasi di dalam kurung. Nanti kita akan kerjakan yang paling utama, kemudian baru turun ke prioritas kedua, yakni operasi perkalian atau pembagian, dan yang terakhir nanti penjumlahan atau pengurangan. Nah, sahabat matematik sekalian, kita akan bahas sekarang untuk sifat operasi. Nah, yang pertama nanti ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada 4 yang akan kita bahas sifat operasinya. Yang pertama, yakni kita akan membahas tentang sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk penjumlahan, sahabat matematik sekalian, di sini kita sajikan berupa garis bilangan. Masih ingat tentunya, sahabat matematik sekalian, kita batasi dengan bilangan 0 di tengah, begitu, kemudian ke kanan bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Nah, di sini sahabat matematik sekalian, sebelum kita membahas operasinya, kita akan membahas salah satu hal sederhana, yakni tentang lawan suatu bilangan. Nah, setiap bilangan bulat mempunyai lawannya. Lawan bilangan A adalah negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Nah, seperti ini. 1 dengan negatif 1, begitu pula sebaliknya. Negatif 2 dengan 2. Nah, ini membentuk garis yang seperti ini. Garis lengkung seperti itu. Itu pasangan bilangan bulat beserta lawannya. Lawan dari negatif 5 adalah 5. Lawan dari 17 adalah negatif 17. Lawan dari negatif 81 adalah 81. Nah, sahabat matematik sekalian, selain lawan sebenarnya kita juga punya kebalikan. Tapi di sini untuk kebalikan nanti berlaku untuk bilangan bulat dan pecahan. Jadi pada subbab bilangan rasional. Jadi tidak di bilangan bulat karena nanti ada bentuk pecahannya. Nah, itu nanti ada poin kebalikan, tapi tidak bahas di kali ini. Nah, ini yang perlu kita ingat, poin pertama yakni lawan suatu bilangan bulat. Kemudian yang kedua, sahabat matematik sekalian, untuk penjumlahan kita bisa mengoperasikannya secara langsung. Misalkan kita punya 2 bilangan bulat A dan B, maka A ditambah B bisa dituliskan seperti itu. Atau yang kedua kita bisa memiliki A plus negatif B yang merupakan lawan bilangan B, begitu. Sehingga
sahabat matematik sekalian bisa merubahnya. Ini salah satu teknik atau tingkat kesulitan ya. Ketika kita memiliki dua tanda yang berdekatan, maka kita bisa merubahnya. Ketika plus bertemu dengan negatif, maka bisa dituliskan dengan negatifnya. Jadi tidak A plus negatif B, tapi bisa ditulis dengan A min B, begitu. Operasinya menjadi pengurangan. Kemudian jika kita punya negatif A plus B, maka kita bisa menuliskan dengan mengeluarkan tanda negatifnya di luar kurung, sehingga kita peroleh negatif A min B. Negatif A ditambah negatif B bisa ditulis menjadi negatif A plus B. Nah, ini nanti beberapa cara untuk menjumlahkan secara langsung. Tapi tentunya tidak harus seperti ini ya, tidak harus persis seperti ini. Nanti kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah untuk dikerjakan. Contohnya ketika kita punya negatif 12 ditambah 5, maka berdasarkan salah satu cara di sini kita bisa menggunakan, ini kan persis dengan yang ketiga kan, poin ketiga negatif A ditambah B. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi negatif dalam kurung A min B. Sehingga kita bisa peroleh negatif dalam kurung 12 min 5, yakni negatif 7. Gitu. Nah, ini yang biasa kita jumlahkan secara langsung. Yang kedua, kita punya negatif 8 ditambah dalam kurung negatif 12. Ini mirip dengan poin yang keempat. Nah, negatif A ditambah negatif B, maka bisa dikerjakan dengan negatif A plus B dalam kurungnya. Nah, sehingga kita peroleh negatif dalam kurung 8 plus 12 sama dengan negatif 20. Nah, itu sahabat matematik jika kita menjumlahkannya secara langsung. Tapi ada nanti sifat penjumlahan bilangan bulat yang bisa kita manfaatkan untuk menjumlahkan dalam teknik yang lain. Nah, kita bahas sifat yang pertama. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, yang pertama adalah bilangan bulat penjumlahannya berlaku sifat komutatif. Artinya pertukaran. A ditambah B itu artinya sama dengan B ditambah A, hasilnya sama. Berlaku sifat komutatif dibalik. Negatif 14 ditambah 18 artinya sama dengan bisa menggunakan sifat komutatif menjadi 18 ditambah negatif 14. Nah, ini nanti bisa menjadi 18 dikurang 14. Kemudian yang kedua, negatif 35 ditambah negatif 15, maka sifat komutatifnya menjadi negatif 15 ditambah negatif 35. Bisa dibolak-balik depan belakangnya. Pada penjumlahan tiga bilangan bulat berlaku yang kedua, yakni sifat asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Kalau di sini lebih dari 2, ini misalnya 3. A ditambah B ditambah C, maka bisa dikerjakan dalam kurung, gitu ya, didulukan pengelompokannya A plus B dulu dikerjakan, baru nanti ditambahkan dengan C. Atau boleh juga A ditambah B dalam kurung B plus C. Belakang dulu yang dikelompokkan, dikerjakan terlebih dahulu, baru hasilnya ditambahkan dengan bilangan A. Sebagai contoh, misalnya kita punya dalam kurung 13 ditambah negatif 19 ditambah 21. Itu artinya bisa dikerjakan menjadi 13 ditambah negatif 19 ditambah 21-nya dulu yang dikerjakan. Nah, ini yang depan dikelompokkan, kalau ini pengelompokan yang belakang. Artinya nanti akan sama, karena berlaku sifat asosiatif. Nah, itu contohnya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, penjumlahan dua bilangan bulat atau lebih menghasilkan bilangan bulat juga. Artinya di sini memiliki sifat tertutup. Ketika A dan B bilangan bulat dijumlahkan, maka hasilnya juga berupa bilangan bulat. Nah, contohnya 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. 9 dan 13-nya bilangan bulat dan negatif 4 yang merupakan hasil juga berupa bilangan bulat. Nah, itu artinya operasi penjumlahan dalam bilangan bulat memiliki sifat tertutup. Bilangan 0 disebut sebagai unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Unsur identitas itu adalah
unsur yang apabila dijumlahkan dengan suatu bilangan nanti hasilnya bilangan itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, hasilnya sama dengan A. Maka 0 di bilangan bulat, operasi penjumlahan disebut sebagai identitasnya. Yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Nah, ini tadi di awal, kita sudah mengawalinya dengan lawan suatu bilangan bulat. A ditambah negatif A, hasilnya sama dengan negatif dalam kurung A, negatif A, dibalik ya, ini komutatifnya. A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, ini hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya. Baik, itu sahabat matematik untuk operasi yang pertama tentang bilangan bulat. Kita memiliki 5 sifat di bilangan bulat. Nah, ada 5 sifat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas operasi pengurangan pada bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat, pengurangan bilangan A dan B sama dengan artinya adalah penjumlahan bilangan bulat A dengan lawannya B, sehingga A min B bisa ditulis menjadi A ditambah negatif B. A ditambah A dikurangi dalam kurung negatif B artinya sama dengan A plus B. Di sini sahabat matematik perlu perhatikan jika nanti ketemu operasi penjumlahan dan tanda negatif, positif negatif bertemu, maka tanda seperti ini bisa dirubah menjadi hasilnya negatif. Jadi kalau beda positif negatif atau negatif positif, maka hasilnya nanti menjadi negatif. Sedangkan kalau tandanya sama, negatif negatif, maka bisa dirubah menjadi positif. Nah, itu untuk pengurangan secara langsung. Contoh pola pengurangan, perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. 12 dikurang 18 itu artinya sama dengan 12 ditambah negatif 18 gitu. Nah, sama dengan negatif 8. Kemudian kalau 16 dikurang negatif 9, maka negatif bertemu negatif hasilnya positif, berarti 16 ditambah 9 hasilnya 25. Itu contoh-contohnya. Kita akan bahas ya ini sifat pengurangan pada bilangan bulat. Nah, tadi pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup sama dengan penjumlahan gitu ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat, A dikurang B hasilnya sama dengan C yang juga merupakan bilangan bulat pula. Artinya pada bilangan bulat penjumlahan dan pengurangannya bersifat tertutup. Kemudian yang selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah pada pengurangan bersifat komutatif? Tidak, di pengurangan tidak bersifat komutatif. Kita lanjutkan dulu di yang ketiga, operasi yang ketiga ini perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, atau bilangan positif dengan bilangan negatif, atau bilangan negatif dengan positif. Nah, sahabat matematik sekalian, perlu kita ingat kembali jika A dikali B itu artinya sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Definisi dari perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari sebuah bilangan. 7 kali 12 artinya, ini mohon maaf, keliru ya. Ini bukan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12, tapi ditambah. 12 ditambah 12, benar. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Jika 7 dikali 12 itu artinya berarti penjumlahan 12 tambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 sebanyak 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga dengan 6 dikali negatif 20 berarti penjumlahan negatif 20 sebanyak
6 kali. Negatif 20 tambah negatif 20 dikata negatif 20 sebanyak 6 kali. Nah, dari depan sampai belakang ini ada 6. Nah, itu artinya perkalian sebuah bilangan. Selanjutnya, pada perkalian bilangan bulat, sahabat matematik, hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama, keduanya bisa positif atau dua-duanya negatif, maka adalah bilangan positif. A dikali B sama dengan AB, negatif A dikali negatif B sama dengan AB juga. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 7 dikali 9 sama dengan 63. Maka negatif 7 dikali negatif 9 hasilnya juga 63. Dua bilangan positif dikalikan hasilnya positif, atau dua bilangan negatif dikalikan hasilnya positif juga. Nah, ini tabel perkalian berdasarkan tanda bilangannya. Kalau bilangan pertamanya positif, dikalikan bilangan kedua positif, hasilnya positif. Kalau berbeda tanda, satunya positif, satunya negatif, hasilnya negatif. Atau yang pertama yang negatif, kedua positif, hasilnya juga negatif. Kalau dua-duanya negatif, maka hasilnya positif. Jadi kesimpulannya kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Kalau berbeda, hasilnya negatif. Perkalian dengan 0, baik positif maupun negatif, hasilnya adalah 0. Baik, kita bahas sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian pada bilangan bulat juga bersifat tertutup. Artinya, perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Negatif 6 bilangan bulat dikali 8 bilangan bulat, hasilnya negatif 48. Mohon maaf, ini keliru juga. Negatif 48, di mana negatif 48 juga merupakan bilangan bulat. Nah, itu artinya berlaku sifat tertutup sama pada bilangan operasi bilangan bulat berupa penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. A dikali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Yang ketiga, bilangan bulat Yang ketiga, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Kalau pada penjumlahan tadi bilangan 0, maka pada perkalian unsur identitasnya adalah 1. Karena setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. 14 dikali 1 sama dengan 1 dikali 14, hasilnya 14. Sifat perkalian selanjutnya yang keempat, yakni perkalian bersifat komutatif atau bersifat memenuhi sifat pertukaran. A dikali B sama dengan B kali A. Dibolak-balik hasilnya sama. Itu komutatif. Kalau pada bila penjumlahan tadi juga sama, bersifat komutatif. Sekarang yang kelima, perkalian tiga bilangan bulat juga bersifat asosiatif, pengelompokan. Bisa yang depan terlebih dahulu dikerjakan atau yang belakang dulu dikerjakan. Hasilnya sama. Yang keenam, pada perkalian bilangan bulat kita mengenal sifat distributif. Didistribusikan terhadap penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau A dikali dalam kurung B plus C, itu artinya didistribusikan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Atau pada pengurangan juga sama, A dikali B min C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Oke, itu pada perkalian bilangan bulat. Selanjutnya kita akan berpindah pada pembagian. Nah, sahabat matematik sekalian, pada pembagian bilangan bulat, di sini juga sama tandanya dengan perkalian. Jika bilangan pertama, ini pertama ya, bertanda positif dibagi dengan tandanya positif, hasilnya juga positif. Kalau berbeda tanda, positif negatif atau negatif positif,
maka hasil pembagiannya negatif. Nah, kalau sama-sama negatif, hasilnya juga positif. Suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat yang lain bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Sama-sama positif, hasilnya positif, sama-sama negatif, hasilnya positif. Nah, yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat yang lain ketika tandanya tidak sama, hasilnya adalah negatif. 50 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 10. Yang ketiga, untuk A, B, C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Jadi di sini, sahabat matematik, jika A dibagi B hasilnya C, maka artinya A itu adalah hasil perkalian dari B dikali C. Yang keempat, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka ketika 0 dibagi dengan A, hasilnya adalah 0. 0 dibagi bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Kemudian berikutnya yang kelima, setiap bilangan bulat dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Yang terakhir, setiap bilangan A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Artinya, di sini pada pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. 9 dibagi 4, hasilnya adalah 4,5. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. 9 dan 2 berupa bilangan bulat, tapi 4,5 berupa bilangan pecahan, tidak berupa bilangan bulat. Maka di sini pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Gitu. Baik, sahabat matematik, itu beberapa sifat baik pada operasi bilangan bulat dengan bilangan bulat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Untuk sesi berikutnya, kita akan membahas langsung pada operasi campuran bilangan bulat. Nanti kita akan pecah menjadi 2 sesi, operasi campuran bilangan bulat dan operasi campuran bilangan pecahan. Baik, semoga bermanfaat. Kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.